Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat kesehatan, perkenalkan saya Gina Ginanjar Nadika Mauladani. Pada kesempatan ini, saya dan Rumah Sakit Umum Bina Sehat akan memberikan informasi seputar kesehatan. Dengan tema podcast kali ini, hidup sehat di era pandemi. Dan tentunya saya di sini tidak sendirian, karena saya di sini ditemani rekan saya. Dia bekerja sebagai dokter umum di Rumah Sakit Umum Bina Sehat. Sahabat-sahabat kesehatan, perkenalkan Dr. Medin Wulandari Harahap. Halo dok, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, baik Kak Ginda. Baik dokter, mengingat makin meningkatnya kasus COVID-19 di Indonesia ini, mungkin banyak sahabat-sahabat kesehatan yang belum tahu bagaimana cara menanggulangi pandemi ini dengan baik. Dan tentunya kita sebagai tenaga kesehatan memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk mampu memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat. Baik dokter? Oke, halo sahabat-sahabat kesehatan, bener banget yang tadi udah Pak Ginda terangkan ya. Kita sebagai tenaga kesehatan punya tanggung jawab buat mengedukasi masyarakat gimana sih cara menghadapi pandemi ini dengan baik dan benar. Oke, yang pertama sebenarnya ada tips and triknya. Nah, kalau misalnya kita sering denger, ada yang namanya 3M nih. Oke, yang pertama 3M itu adalah memakai masker, yang kedua adalah mencuci tangan, dan yang ketiga adalah kita harus menjaga jarak, jangan sampai berkerumun dengan orang-orang sekitar. Nah dok, tadi kan dokter membahas seputar 3M dok ya. Yang pertama memakai masker, yang kedua mencuci tangan, dan yang ketiga menjaga jarak. Mungkin sahabat-sahabat kesehatan masih belum mengetahui dok ya, bagaimana memakai masker yang baik dan benar. Oke, jadi sebenarnya sebelum kita tahu gimana caranya kita pakai masker yang baik dan benar itu seperti apa, yang pertama kita harus tahu dulu jenis-jenis masker ya. Kan kalau misalnya yang kita tahu macam-macam nih masker yang beredar di masyarakat sekarang. Di antaranya sih pasti yang paling sering kita kenalnya ada masker kain, ada masker medis. Jadi sebenarnya peruntukannya juga beda nih. Jadi kalau misalnya untuk masker kain biasanya kita pakai untuk aktivitas sehari-hari. Nah, tapi kalau misalnya kita mau berkunjung ke rumah sakit atau misalnya kita ada batuk, ada pilek, istilahnya kita sakit, nah itu tidak dianjurkan untuk menggunakan masker kain. Kenapa? Karena istilahnya penyaringnya pun beda ya sama masker medis. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang sedang batuk, pilek, disarankannya pakai masker medis. Itu yang pertama. Nah, terus yang kedua, nah untuk cara pakai maskernya sendiri. Nah, kalau teman-teman lihat nih, masker ada dua bagian nih. Ada bagian yang depan, ada bagian yang di belakang. Nah, yang di bagian depan ini adalah nanti dia yang akan terkena istilahnya debu, kotoran dari dunia luar. Nah, jadi yang teman-teman harus ingat, ketika kita pakai masker, yang pertama dia harus menutupi hidung sampai dengan dagu. Jadi nggak boleh tuh mulutnya aja atau hidungnya aja, itu salah. Karena nanti percuma dong, ada yang masuk dari hidung, ada yang masuk dari mulut. Nah, itu yang pertama. Terus harus maskernya rapet, jadi nggak boleh longgar. Nah, setelah itu, kalau teman-teman pakai masker, jangan lupa untuk diganti maskernya. Jadi, kalau kita pakai masker nih, kan kita ngomong, kita aktivitas, kadang-kadang maskernya tuh udah basah. Nah, ketika masker yang kita pakai sudah basah, itu tandanya adalah maskernya harus diganti. Dan jangan lupa, kalau nanti teman-teman udah pakai masker, kan luarnya kotor. Jadi, kalau misalnya teman-teman mau buka, jangan dipegang yang bagian luarnya. Dan harus langsung dibuang ke tempat sampah. Nggak boleh tuh digeletak-geletak di mana aja atau digantung-gantung. Nah, itu nggak boleh. Itu adalah perilaku yang kurang tepat ya. Tadi kan dokter sudah membahas ya seputar bagaimana cara memakai masker yang baik dan benar. Nah, yang kedua nih, untuk masalah cuci tangan. Nah, ini bagaimana dok? Oke, jadi yang kedua nih kita bahas soal cuci tangan ya Pak Ginda ya. Jadi sebenarnya cuci tangan ini adalah hal yang penting juga. Kenapa? Karena kan tangan kita nih, kita kan nggak tahu ya tangan kita habis megang-megang apa, ada kumannya atau tidak. Jadi prinsipnya adalah setiap kita mau aktivitas, apalagi kita mau makan, itu udah jelas ya, mau makan, mau minum, dan ditambah kalau misalnya kita mau memegang-megang area muka, nah sekarang wajib banget untuk cuci tangan. Dan cuci tangannya pun nggak boleh istilahnya cuma pakai air aja. Kenapa? Karena kalau misalnya cuma pakai air aja, nggak mati dong kuman-kumannya. Nah, tetap isi doang ya? Iya betul. Makanya kita harus cuci tangan pakai minimal pakai hand sanitizer atau kita pakai sabun.
kayak gitu. Kalau memang kita lihat tangan kita bersih, oke, kita cuci tangan pakai hand sanitizer. Tapi kalau misalnya kita lihat tangan kita loh ada nodanya atau tangan kitanya kotor, nah itu nggak boleh pakai hand sanitizer, tapi kita cuci di bawah dengan air mengalir. Nah, betul. Nah, untuk cuci tangannya sendiri, mungkin Aginda bisa bantu saya gimana caranya cuci tangan yang baik dan benar? Baiklah dok, kita akan mencontohkan bagaimana cuci tangan dan yang baik dan benar. Kita pijit dulu hand sanitizernya, kita usap telapak tangan ke arah ibu jari, punggung tangan, kanan dan kiri, sela-sela jari, dikunci, terus jempol bagian kanan dan kiri juga sama, terus ujung kuku sama juga ke arah ibu jari. Mungkin gitu dokter. Baiklah dok, tadi kan kita sudah mencontohkan bagaimana cara mencuci tangan yang baik dan benar. Kita lanjut ke poin yang selanjutnya, yaitu menjaga jarak. Enggak dokter? Oke, tadi poin yang selanjutnya ya Pak Ginda ya, tentang bagaimana menjaga jarak. Jadi prinsipnya kalau di era pandemi ini kita nggak boleh terlalu berdekatan dengan orang lain. Karena kalau misalnya kita terlalu berdekatan atau kita posisi duduknya berdempetan, itu resiko penularannya lebih tinggi. Nah, makanya dianjurkan oleh pemerintah kalau misalnya ingin berinteraksi dengan orang lain, yang pertama adalah jaraknya dijaga minimal 1 meter. Minimal, oke? Iya, minimal 1 meter. Dan selanjutnya kita nggak boleh berkerumun. Jadi agak-agak dihindari tuh ya, kalau misalnya mau berkerumun banyak dengan orang-orang di sekitar. Pokoknya kalau mau berkumpul, jaraknya harus dijaga minimal 1 meter. Nah, ada tambahannya lagi nih, selain yang tadi 3M ya. Selain memakai masker, mencuci tangan, juga menjaga jarak. Nah, di era pandemi ini ada istilahnya yang kita bilang starter kit. Nah, itu adalah hal yang harus kita bawa kalau kita mau kemana-mana sekarang. Apa aja isinya? Yang pertama, berhubungan sama 3M tadi. Yang pertama, kita harus bawa masker kemana-mana. Karena yang tadi di awal saya bilang, kalau misalnya maskernya udah basah, harus diganti. Itu yang pertama. Terus yang kedua, hubungannya sama cuci tangan. Jadi harus bawa hand sanitizer minimal kemana-mana. Jadi kalau kita ngerasa tangan kita kotor, harus langsung cuci tangan. Selanjutnya, bawa tisu, jangan lupa tisu basah, tisu kering. Lalu yang terakhir, jangan lupa bawa kantong plastik. Buat apa nih kantong plastik? Yang pertama, kalau misalnya teman-teman atau sahabat-sahabat kesehatan pakainya masker kain, nggak mungkin dong habis dipakai terus dibuang. Nah, kalau kayak gitu kita masukin ke dalam plastik dan nanti kita cuci di rumah pakai deterjen. Atau kalau misalnya teman-teman juga pakainya masker medis nih, di situ misalnya tidak ada tempat sampah, nggak apa-apa, kita masukin dulu aja ke kantong plastik, nanti kita buang kalau sudah sampai di rumah. Nah dok, setelah kita tadi membahas 3M dan starter kit, nah ada nggak kiat-kiat untuk menjaga kesehatan kita di masa pandemi ini? Oke, tadi selain 3M dan starter kit, ada lagi nih kiat penting yang harus teman-teman atau sahabat-sahabat sehat terapkan di era pandemi ini. Yang pertama, harus istirahat yang cukup. Yang kedua, makanannya harus dijaga, harus makanan yang sehat dan bergizi. Jangan lupa juga minum vitamin nih, itu yang penting. Dan yang terakhir, kalau misalnya teman-teman ngerasa badannya kurang enak, ada batuk, ada pilek atau demam, nah lebih baik segera periksakan kondisi kesehatannya ke pelayanan kesehatan yang terdekat untuk mastiin nih apakah sehat atau perlu pengobatan. Ya. Baiklah dok, terima kasih untuk penjelasannya kepada kita dan mudah-mudahan penjelasannya bermanfaat untuk kita semua. Sahabat-sahabat kesehatan, akhirnya kita ada di penghujung acara. Saya Gina Ginanjar mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat kesehatan. Sampai bertemu di channel podcast Rumah Sakit Umum Benasehat selanjutnya. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.